Sering dengar mitos kalau telur mengapung di air, artinya telur itu sudah membusuk dan wajib dibuang. Hal ini bahkan sudah menjadi standar mutlak di banyak dapur tangga-tangga kita. Padahal, jika kita membedahnya menggunakan kacamata sains, kesimpulan tersebut sangat keliru dan menyesatkan. Telur yang mengapung memang menyimpan sebuah rahasia, tetapi rahasia itu sama sekali bukan tentang bakteri beracun. Mari kita bongkar anatomi telur untuk memahami mengapa mitos ini bertentangan dengan sains. Dan setelah tahu apa yang sebenarnya terjadi, mungkin kalian akan berpikir 2 kali sebelum membuangnya begitu saja. Kesalahan mendasar kita berawal dari cara kita melihat sebuah cangkang telur. Secara kasat mata, cangkang ini terlihat seperti perisai padat yang membungkus isinya dengan sangat kedap udara. Kenyataannya tidak demikian. Di bawah lensa mikroskop, cangkang telur sebenarnya adalah struktur berpori yang sangat dinamis. Terdapat sekitar 7.000 hingga 9.000 pori-pori mikroskopis di permukaan setiap butirnya. Secara biologis, fungsi asli ribuan pori-pori ini sebenarnya diciptakan sebagai jalur pernapasan agar embrio ayam bisa mendapatkan oksigen. Namun, untuk telur konsumsi yang tidak dibuahi, celah terbuka ini justru menjadi titik utama hilangnya kelembapan. Pori-pori inilah yang menjadi katup pertukaran. Sejak hari pertama telur diproduksi, kandungan air di dalam putih telur akan terus mengalami penguapan. Air ini perlahan-lahan lolos keluar menembus cangkang, membuat massa cairan di dalamnya terus menyusut dari hari ke hari. Proses fisika dan kantung udara. Ketika cairan di dalam telur tersebut terus berkurang, alam tidak akan membiarkan ruang kosong di dalamnya menjadi hampa. Akan secara otomatis terhisap masuk melalui celah pori-pori cangkang tadi. Udara bebas ini kemudian terakumulasi dan membentuk sebuah ruang yang kita kenal sebagai kantung udara atau air cell tepat di bagian pangkal telur yang tumpul. Semakin lama kalian menyimpan telur tersebut, penguapannya semakin tinggi, dan otomatis kantung udaranya akan mengembang semakin besar. Di titik inilah hukum fisika dasar mengambil alih. Bertambahnya volume udara di dalam cangkang membuat massa jenis keseluruhan telur merosot drastis, menjadikannya lebih ringan daripada air. Kesalahan fatal menilai pembusukan. Karena massa jenisnya kini lebih ringan, telur tersebut secara alami akan terdorong ke permukaan air dan mengapung. Inilah akar dari miskonsepsi besar di masyarakat. Gas apung sebenarnya memang akurat, tetapi hanya untuk mengukur usia biologis telur, bukan tingkat pembusukannya. Telur yang mengapung adalah telur yang sudah berumur tua. Namun, berumur tua sama sekali tidak berbanding lurus dengan membusuk. Pembusukan murni terjadi akibat adanya kontaminasi bakteri dari luar yang berhasil menembus cangkang. Selama struktur cangkangnya tidak retak atau rusak, telur tersebut tidak akan membusuk dengan sendirinya. Perkembangbiakan bakteri pembusuk tidak memiliki korelasi langsung dengan membesarnya kantung udara. Sangat mungkin sebuah telur mengapung di air, tetapi bagian dalamnya masih sangat segar dan aman untuk dikonsumsi. Metode valid memeriksa telur. Jika tes air terbukti bukan indikator keamanan pangan yang valid, lalu bagaimana standar operasional yang benar untuk mengecek kualitas telur? Jawaban paling saintifik dan absolut adalah melalui inspeksi visual dan aroma secara langsung. Sebelum kalian memasak, pecahkan telur yang dicurigai ke dalam mangkuk kaca yang bersih. Perhatikan strukturnya dengan saksama. Telur yang membusuk akan menunjukkan perubahan warna menjadi keruh yang sangat ekstrim. Dan yang paling mutlak, telur busuk akan melepaskan gas hidrogen sulfida yang menghasilkan bau belerang sangat tajam. Gas menyengat ini pada dasarnya adalah limbah hasil pembuangan dari koloni bakteri yang sedang aktif mengurai protein di dalam telur. Lewat bau inilah, hidung kalian sebenarnya sedang mendeteksi keberadaan patogen tersebut secara langsung. Jika tidak ada tanda-tanda ini, telur tersebut 100% aman. Kesimpulannya, mengandalkan mitos bahwa telur mengapung adalah telur beracun hanya akan merugikan finansial kalian sendiri.
Ketidaktahuan akan proses fisika sederhana ini setiap tahunnya berkontribusi pada jutaan ton limbah makanan yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Sebagai masyarakat modern, kita harus mulai menerapkan literasi sains dalam aktivitas sehari-hari, termasuk di dalam dapur. Saat kalian menemui telur yang mengapung, jangan terburu-buru membuangnya. Lakukan validasi silang dengan memecahkannya. Mari jadi konsumen yang rasional dan berbasis logika, agar tidak ada lagi nutrisi yang terbuang sia-sia.